Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kanisa di kelas Matematika Nisa. Bagikan kesan-pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Hari ini Kanisa akan menjelaskan tentang materi faktorisasi prima, FPB, dan juga KPK yang akan Kanisa bagi dalam 3 bagian materi. Bagian yang pertama, kita akan membahas tentang faktorisasi prima. Oke, faktorisasi prima itu apa sih? Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima, ya. Jadi dia adalah perkalian, tapi perkaliannya dari bilangan-bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Berapa aja sih yang termasuk dalam bilangan prima? Oke, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan juga bilangan itu sendiri. Ya, dia hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa aja? Ini dia contohnya. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kita perhatikan ya di sini. Ini ada 2. Kenapa 2 termasuk bilangan prima? Karena 2 hanya bisa dibagi oleh 1. Lalu bisa dibagi oleh 2, yang mana 2 adalah dirinya sendiri. Nggak bisa dibagi sama angka yang lain ya. Makanya 2 adalah bilangan prima. Kemudian 3. 3 hanya bisa dibagi oleh 1. Lalu bisa dibagi oleh 3. Dan 3 tidak dapat dibagi oleh bilangan lainnya. Oke. Kemudian 5. Nah, 5 hanya bisa dibagi oleh 1 dan juga 5. Kenapa 4 nggak ada nih? Gitu. Karena 4 kan bisa dibagi oleh 1, 4, lalu 4 juga bisa dibagi 2. Makanya 4 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi dia langsung ke 5. Lalu ada 7 ya. 7 juga hanya bisa dibagi oleh 1 dan juga 7, yang mana itu adalah dirinya sendiri. Selanjutnya ada 11. 11 juga sama, hanya bisa dibagi oleh 1 dan juga 11. Tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain ya. Jadi 11 juga termasuk ke dalam bilangan prima. Lalu sini ada 13, 17, 19, dan masih banyak lagi. Kira-kira bilangannya berapa lagi aja nih? Ayo, siapa yang sudah tahu bilangan prima berapa aja? Oke, yang sudah tahu bilangan prima selain yang Kanisa kasih di contoh, boleh bantu teman-temannya tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengerjakan contoh soal faktorisasi. Tentukanlah faktorisasi prima dari 20. Kita punyanya 20. Caranya gimana? Kita akan menggunakan pohon faktor. 20 ini akan kita coba bagi dengan bilangan prima yang ada di sini nih, ya. Di 20 bisa dibagi berapa nih? Karena 20 adalah bilangan genap, maka dia bisa dibagi dengan 2, ya. Kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 10. 10 juga masih bilangan genap, jadi bisa kita bagi lagi dengan 2. Bagi 2 itu 5. Nah, perhatikan, 5 di sini sudah merupakan bilangan prima, ya. Karena sudah berakhir dengan bilangan prima, maka berarti faktor-faktor bilangan primanya itu ada berapa aja nih? Yang ini ya. Oke, dan ini. Nah, maka kita peroleh faktorisasi prima dari 20 itu adalah 2 dikali 2 dikali 5, ya. Nah, ini kan 2-nya ada 2 kali, ya. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, gimana? Mudah bukan? Udah selesai sampai sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Tentukanlah faktorisasi prima dari 35. Jadi kita punya 35. 35 bilangan ganjil, berarti nggak bisa dibagi dengan 2 ya. Ini nggak bisa. Lalu kita coba dibagi dengan 3. 35 bisa nggak dibagi sama 3? Nggak bisa ya, berarti ini nggak bisa. Oke, coba angka berikutnya, berarti dibagi dengan 5. Sini bagi dengan 5. 35 dibagi 5 itu adalah 7. Nah, 7 ini juga merupakan bilangan prima. Karena sudah bertemu dengan bilangan prima, nah berarti sudah selesai ya. Jadi di sini kita peroleh faktorisasi primanya ada 5 dan juga 7. Maka kita bisa tulis faktorisasi
prima dari 35 itu adalah 5 dikali 7. Selesai. Nah, karena tidak ada yang berulang, jadi udah segini aja ya. Sekarang kita coba lagi contoh soal berikutnya. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Tentukanlah faktorisasi prima dari 54. 54. Nah, 54 ini adalah bilangan genap, maka dia pasti bisa dibagi oleh 2 ya. Dibagi 2 di hasilnya ada 27. Oke, 27 itu bilangan ganjil, berarti nggak bisa dibagi 2 ya. Nah, berarti ini nggak bisa bagi 2. Bisa dibagi dengan 3? Bisa ya. Oke, kita bagi dengan 3, dia adalah 9. 9 kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini adalah bilangan prima. Oke, maka sudah selesai, kita peroleh faktornya adalah 2, 3, 3, dan 3. Atau bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 54 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, karena 3-nya di sini ada 3 kali, maka bisa kita tulis. Jadi 2 dikali 3, ada 3 jadi pangkatnya 3. Oke, selesai. Gimana, mudah bukan? Kalau misalkan kalian masih ada kebingungan atau masih ada hal yang mau ditanyakan, boleh cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya silakan kalian coba kerjakan latihan soal untuk faktorisasi prima berikut ini. Oke, selamat mencoba. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan bagian berikutnya.